Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah partai yang sangat unik sekali kawan, karena ada sebuah pion kecil yang sangat merepotkan sehingga membuat kekalahan bagi lawan Magnus. Nah, oke, langsung saja kawan. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe FZ Catur. Magnus Carlsen berhadapan dengan Arjun Erigaisi dari India. Nah, salah satu GM terkuat juga kawan ya, Arjun ya, sudah mencapai elo rating 2700. Nah, ini sudah luar biasa sekali bagi percaturan India. Nah, di sini kawan ya, kita langsung lihat simak partainya kawan. Arjun memegang buah putih, sedangkan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Bermain dengan E4, mengajak permainan terbuka yang penuh dengan serangan dan kalkulasi gerakannya kawan. Dibalas dengan langkah C5. Nah, ini menandakan ada permainan Sisilia. Nah, permainan Sisilia di sini mengarah ke pembukaan yang semi terbuka kawan ya, karena tidak ingin jalur-jalur itu menjadi terbuka dan sangat riskan untuk pemain taktikal. Oke, dibalas dengan kuda F3. Nah, di sini kuda F3, nah, otomatis ini adalah jalur utama dari pembukaan Sisilia. Nah, balas dengan kuda E6. Nah, di sini salah satu Sisilia yang hampir mirip dengan pembukaan Prancis, variasi Sisilia defense variasi Prancis. Oke, D4. Nah, ini jalur utama dari pembukaan Sisilia terbuka kawan, mendorong D4 dan ingin segera membuka petak pusat dan menduduki petak pusat untuk putih. Nah, dan benar saja diduduki oleh kuda. Nah, ini kawan ya, jadi untuk yang tahu pembukaan pasti langsung hafal untuk langkah-langkahnya kawan. Oke, dibalas dengan kuda. Nah, tidak ingin putih menduduki petak pusat, mempersiapkan untuk mengusir kuda. Nah, di sini langkah menteri, ini salah satu variasi yang unik juga kawan ya, yaitu ini masuknya ke Taimanov Bastrikov. Nah, ini masuk ke variasi Taimanov kawan ya. Nah, jadi yang tadi bermain ke variasi Prancis, ini beralih ke variasi Taimanov. Nah, ini juga salah satu pembukaan terbaik ya kawannya untuk hitam, merespon bagaimana serangan dua kuda dari hitam dan putih yang sangat membahayakan. Nah, ini putih bisa siap nanti menaruh kudanya di sini dan menaruh di peta outpost di sini kawan ya, yang menggarpu benteng dan kuda otomatis. Nah, hitam akan merespon dengan langkah A6. Nah, langkah A6 ini untuk mencegah kuda naik ke petak B5. Nah, ini salah satu cara juga buat kawan-kawan ya. Nah, apabila untuk kuda, nah ini yang terbaik adalah meletakkan kuda di tengah seperti ini kawan, dan apabila dia bisa masuk ke wilayah lawan, nah harus kita antisipasi terlebih dahulu dengan seperti langkah ini kawan. Oke, lanjut lagi ke masih tahap pembukaan kawan. Nah, ini sudah saling menyerang kawan ya, saling bertukar di pusat. Nah, karena memang untuk putih, nah ini kalau kalian tahu pembukaan Sisilia itu, nah jadi dia mengandalkan untuk jalur terbuka ya, bermain terbuka, jadi lebih baik menggunakan sepasang gajah. Nah, dari itu kuda di sini langsung ditukar baik hitam maupun putih. Oke, di sini kawan sudah terlihat kawannya untuk pola serangannya. Nah, pola serangannya ini putih sangat aktif di tengah kawan, sementara hitam masih menunggu perkembangan. Nah, di sini kawan. Oke, lanjut lagi kawan untuk pembukaannya. Nah, didoronglah pion. Nah, di sini sudah terlihat bahwa serangan hitam. Nah, ini diarahkan ke sayap
menteri di sini kawan. Nah, pion-pion sudah didorong maju dan arah-arah dari serangan untuk hitam. Nah, ini gajah petak gelap pun sudah mengarah ke sayap raja. Nah, ini gajah ini digerakkan untuk beralih jalur kawan ya. Nah, karena di sini kita lihat, jalur untuk putih sudah tidak ada yang bagus kawan. Tapi untuk di sini terhalang oleh pion, dan apabila di sini juga ada pion di sini kawan. Mohon maaf ini kawan ya. Nah, ya di sini ada pion. Nah, yang terbaik di sini, dan nanti untuk serangannya ini menyerang ke sayap raja seperti itu. Jadi untuk pembukaan Sisilia nanti terjadi rokade yang berseberangan. Nah, biasanya nanti raja rokade ke sayap raja untuk hitam, dan putih ke sayap menteri. Nah, seperti ini kawan. Nah, jadi Sisilia seperti ini nanti, jadi hitam menyerang ke sisi menteri sini kawan ya. Nah, jadi nanti ini kalau bisa didorong dan posisi raja kan semakin terancam. Itu rencana dari hitam. Oke, tentunya tidak mau mendapat pin secara langsung. Ada langkah yang bagus kawan ya, langkah bagus untuk hitam, karena nanti hitam bisa mengancam di sini. Apabila diancam dia bisa naik dan bisa ikut menyerang petak lemah di sini. Udah berobsesi untuk maju. Oke, lanjut kawan. Nah, tentunya benar saja ketika sudah diancam kita akan lari ke depan dan membantu penyerangan di petak C3. Saya tidak mau kawan ya pionnya menjadi tumpuk di sini. Nah, terus diambil kuda, diambil pakai menteri. Nah, dan di sini unik sekali kawan untuk putih. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya kawan ya. Nah, pion yang ada di G, nah ini kan diancam oleh gajah. Nah, tapi putih menjalankan gajah dari C, dari E ke D kawan ya. Nah, ini kawan. Nah, dan serangannya di sini kawan ya. Dia tahu, tapi ketika nanti benteng ini ke sini, otomatis dia akan menguasai jalur di sini kawan. Nah, jadi memang pion ini diberikan secara cuma-cuma kawan ya. Nah, agar apa? Nah, benteng bisa menguasai jalur. Dan ini sangat berbahaya sekali kawan ya apabila ini dibiarkan. Oke, lanjut. Nah, tentunya akan dimakan juga. Nah, ini ya mungkin karena melihat raja belum rokade dan ini pertahanannya masih cukup solid, sedangkan serangan untuk hitam ini sudah aktif, maka dari itu berani mengambil kawan. Nah, tentunya betul saja untuk benteng. Nah, untuk G1 langkah membuka jalur yang setengah terbuka ya, masih ada pion, nanti ini juga akan kita buka kalau memungkinkan. Nah, oke, langsung saja didorong dan bermain sangat agresif karena seperti ini kawan. Nah, ini jalurnya sudah mengarah ke sayap raja semua kawan ya, siap untuk menyerang apabila berani rokade. Oke, didorong untuk mengantisipasi laju pion. Di sini juga gajah-gajah yang sudah menyorot ke sisi raja. Oke, nah, menteri pun juga diarahkan ke sisi raja di sini kawan ya, untuk menyerang petak lemah di sini ya, pion lemah di sini kawan. Oke, dilindungi. Nah, ini segera ingin dibongkar kawan ya, untuk melindungi pion lemah dengan benteng. Ini cukup bagus sekali kawan. Nah, ini mungkin ada pion lemah ya yang bisa dieksekusi untuk putih kawan, menjadi target. Jadi putih memilih untuk jalur aman kawan. Nah, apabila ada serangan garbuan di sini, ini memilih jalur mendorong ini kawan ya, jalur dorong, dan ini berharusan di sini. Nah, dan betul saja ini ketika didorong, nah ini nanti
putih dimakan. Nanti ini akan makan ini, dan zamannya jelas kawan ya, serangan yang tajam dari sisi menteri. Oke, lanjut lagi kawan. Dan dimakan, dan pertukaran pion di sini. Nah, di sini sudah mengembalikan ya hitam ya, mengembalikan pion dari putih. Nah, jadi ini pionnya jumlahnya sama kawan ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, sama-sama pion ya, dikembalikan. Jadi memang sekelas Grandmaster itu memberikan pion itu tentunya tidak cuma-cuma ya, mesti memiliki maksud dan tujuan. Maka dari itu hitam juga harus berani ya mengembalikan pion supaya terjadi keseimbangan. Nah, seperti itu kawan. Oke, lanjut lagi. Nah, dorongan pion semakin jelas ancaman skakmat di petak B2 yang hanya dijaga oleh gajah. Oke, kita lanjut. Nah, gajah turun di sini untuk mempersiapkan. Nah, gajahnya naik, benteng naik, membantu pertahanan juga kan. Nah, di sini benteng didorong, nah, untuk mencari jalur skakmat di sini kawannya. Tentunya tidak mau, tapi memberikan kesempatan untuk gajah turun ya. Nah, langkah menteri ke A5 yang ingin membuat skakmat di sini kawan. Dilindungi oleh gajah. Nah, ini ada langkah bagus kawan ya, benteng C8. Nah, benteng C8 ini tentunya untuk mengarah ke pion promosi, dan ini juga nanti bisa diambil dengan gajah. Nah, makan di sini, kalau nanti benteng makan, nah memberikan dapat benteng di sini. Lalu bagaimana caranya ya untuk putih merespon serangan ini? Tentunya dengan menaikkan pion, karena di sini aman, dilindungi oleh gajah apabila dimakan oleh menteri di situ kawan. Nah, di sini respon terbaik putih yaitu sebenarnya memajukan juga bagus. Nah, pion di sini tadi memilih jalur untuk memakan kawan dan menciptakan pion yang bisa promosi. Ini gajah didorong, mengancam benteng. Nah, ini ada kesalahan kawan ya, benteng ke H3. Nah, di sini benteng ke H3. Nah, ini sebenarnya bukan langkah yang cukup baik kawannya, karena bisa diancam dengan gajah di sini kawannya. Nah, ini sangat rentan sekali kawannya. Nah, intinya memberikan jalur untuk, nah, benteng juga karena perpindahan dari benteng tadi yang ke sini kawan. Ini menguasai jalur terbuka ya, ini sudah terbuka sekali ini kawan ya, enggak ada halangan apapun. Oke, lanjut. Nah, di sini ada langkah provokasi kawan ya, apabila menteri ini tidak tahu. Nah, yang sering kita alami yaitu ketika kita bermain catur ya, kelihatannya aman-aman saja bagi menteri kita ya. Hal ini ada ancaman benteng ya, benteng ke petak H1 di sini otomatis. Nah, ini nggak bisa lari, makan di sini nggak bisa, makan mundur pun nggak bisa, makan ini juga nggak bisa kawan. Artinya nanti ini akan terserang untuk menteri hitam. Nah, dari itu dimundurkan saja. Dan ini ada langkah yang kurang bagus karena bisa kalian lihat evaluasi barnya langsung turun. Nah, yang semula masih imbang-imbang saja, tapi ada benteng. Nah, ini udah yang kurang akurat. Nah, mengapa kawan? Karena ada satu ini kawan ya. Nah, gajah ini menjadi semakin pasif kawan. Nah, gajah ini semakin pasif.
lalu untuk jalur raja pun ini masih belum bagus kawan. Lalu apa langkah yang bisa dimainkan oleh putih? Putih misalnya bisa benteng ke A1 di sini. Benteng di sini juga bagus kawan. Jadi jangan memainkan, atau gajah ke F3. Gajah F3 ini juga bagus, mengajak pertukaran. Ancamannya ini menciptakan, jadi nanti kalau dimakan ini, menteri bisa ambil pion kalau dia penting bergeser ke sini. Itu kawan, jadi yang bisa kita mainkan. Kalau dia tidak makan, ini juga akan bisa kita makan eksekusi. Itu kawan. Terus ada juga yang gajah ke D3. D3 di sini. Ini juga bagus juga ini. Ini juga bagus untuk ancamannya di sini. Yang ini. Oke, kalau tidak direspon seperti itu, agak kesalahan kawan ya. Telat kawan ya, bisa kita lihat ini telat ya. Karena gajah belum ke sini, akhirnya gajah ini yang ke sini. Otomatis direspon dengan gajah ya, karena kalau dari benteng ini rugi bentengnya. Ini juga telat kawannya, baru mengancam aja, mengambil pion, mendorong pion masuk. Semakin ya, ini bukan langkah berpotong. Di sini sudah tertinggal evaluasi barnya. Dengan gajah ini juga menciptakan kelemahan karena tidak ada yang menyokong untuk jalur-jalur terbuka di sini. Mengajak pertukaran, jadi memasang cekai. Ini ada pion ya. Membiarkan satu pion melaju bebas di sini. Apabila ingin dimakan di sini juga telat kawan ya. Ini sudah tidak bisa ya. Dan segera promosi ini. Ini tidak dilindungi. Ini untuk melindungi terus. Tapi apabila tidak dilindungi, benteng juga bisa mendorong apabila raja ini nanti turun. Contohnya seperti ini kan, apabila ada benteng yang ingin memakan di sini. Ini dipersiapkan ke sini dulu ya, jangan pionnya ya. Ini juga ini misalnya ya. Ini pion maju menjadi menteri, otomatis dimakan pakai menteri. Ini kan skak di sini, akan menteri. Ini juga menguntungkan juga untuk menteri. Saya berpindah ke sini, dapat menteri seperti itu, dimakan. Menteri akan memakan lagi di sini. Itu yang bahayanya kawan. Di sini tentunya evaluasi barnya semakin turun, jelas untuk kemenangan untuk putih. Dengan langkah penutupan di sini, langkah kurang bagus juga kawannya. Putih ya, bisa mendorong ini makan saja ya kan, atau benteng ke A8. Benteng ke A8 di sini, mencegah untuk putih, ataupun menteri ke C5. Menteri ke C5 juga bagus kawan, menteri ke C5 di sini untuk membantu penyerangan pion mata. Ini di sini untuk membantu penyerangan putih. Misal nanti putih nanti akan terkena juga ini. Ataupun benteng G1, benteng G1 ini juga bagus. Ini banyak sekali jawaban kawannya yang bisa membuat kemenangan. Tentunya benteng A8 ini. A8 ada langkah yang akan membuat yang bagus ya kawan. Ada benteng G1 membuat
lari, tidak ada ancaman skakmat lagi. Apabila tidak lari misalnya, nah ini yang sering kita lakukan ya, kita keliru ya, karena sudah merasa unggul. Nah, itu kita melakukan kesalahan. Nah, seperti misalnya di sini kawan, kita ingin membuat skakmat misalnya di sini, misalnya di sini. Nah, biar dimakan. Nah, ini ada langkah yang skakmat di sini. Misalnya dia naik. Ini ada langkah lanjutan menteri ke F6, mat dalam F6 di sini. Langsung saja kita mainkan ya. Nah, ada mat dalam langkah, nah mat raja ke F8. Nah, kalau ke F8 di sini ada satu langkah mat seperti ini. Nah, kalau misalnya dia lari mat dalam 4 langkah itu ke E8 ini, E8 dan satu langkah satu, nanti dia ke sini, kita persiapkan ke sini, kita lari ke sini ya, ke sini, ini dia ke sini, kita tinggal makan di sini. Nah, itu mat dalam 4 langkah kawan. Oke, kita ucapkan selamat bagi partai Magnus Carlsen yang sudah bisa menang melawan Arjun Airidasi. Nah, itu saja kawan yang bisa kita lihat dari partai ini. Semoga memotivasi teman-teman untuk semangat belajar bermain catur. Bersemangat belajar bermain catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.